Pemilih muda di Pilpres 2024 menjadi rebutan tim pemenang ketiga paslon Capres-Cawapres. Berbagai strategi telah disusun guna meraih suara sebanyak-banyaknya dari kalangan milenial. Seperti tim kampanye nasional Prabowo Gibran yang memasukkan para pemuda dalam tim pemenangan. Strategi serupa juga dilakukan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud MD. TPN Ganjar Mahfud bahkan menunjuk Darmaji Suradika sebagai ketua tim pemenangan muda. Bagaimana dengan tim nasional pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar? Berikut ini rahasia tim pemenangan Prabowo versus Ganjar versus Anies rebut suara pemilih muda dirangkum pada Minggu 26 November 2023. Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Ruslani optimis bahwa anak muda bakal memilih pasangan calon nomor urut 2 di Pilpres 2024 mendatang. Bahkan mereka optimis kemenangan satu putaran dapat diraih berasal dari suara anak muda. Mulanya Rosan berbicara bahwasannya pemilih muda atau milenial sebanyak 56% dari 204 juta pemilih di Pilpres 2024. Karenanya TKN juga memberikan tugas yang besar kepada jajarannya untuk menggait pemilih muda. Oleh sebab itu, Rosan menyatakan bahwa internal TKN pemilih muda Prabowo Gibran tidak bisa bersantai-santai. Mereka semua harus segera meraih simpati anak muda. Wakil Menteri BUMN itu pun meyakini Prabowo Gibran bisa menang dalam satu putaran dengan bantuan suara milenial. Ia mengungkit adanya militansi anak muda memilih paslon nomor urut 2. Sementara itu, Komandan Fanta pemilih muda Prabowo Gibran Arif Roshid menyampaikan pihaknya optimis bisa menggait 70% suara milenial di Pilpres 2024. Di sisi lain, Arif menuturkan bahwa pihaknya juga masih melakukan zonasi kepada daerah-daerah yang memiliki suara anak muda terbanyak di Pilpres. Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengumumkan terbentuknya Tim Pemenangan Muda Ganjar Mahfud. Hal itu disampaikan Arsyad usai rapat pimpinan Parpol Koalisi Capres-Cawapres Ganjar Mahfud di Gedung High End Jakarta pada Rabu 1 November 2023. Menurutnya, tim pemenangan muda percaya bahwa proses yang baik tidak akan mengkhianati hasil. Mereka berkomitmen untuk membantu mewujudkan Indonesia yang lebih baik untuk generasi mereka dan generasi selanjutnya. Arsyad menjelaskan TPM memiliki tagline orang baik pasti diganjar, jadi pilih pemimpin yang Mahfud akal saja. Menurut Arsyad, ada 3 value yang dipegang teguh tim pemenangan muda, yakni inklusif atau merangkul semua kalangan dan gender yang setara, cerdas, kampanye yang menyenangkan dengan menggunakan akal sehat, dan berpengalaman meritokrasi, memilih yang terbaik, dan memberi ruang untuk berproses. Arsyad mengingatkan anak muda jangan hanya dijadikan objek dalam pemilu 2024, namun mereka juga harus dilibatkan dalam proses yang baik, dilibatkan dalam ide-ide mereka dan diajak melebur dengan masyarakat yang ada. Berikutnya, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menjelaskan strategi yang akan digunakan menggait suara milenial dengan menjual gagasan. Cak Imin kemudian menguraikan contoh programnya adalah kredit murah sehingga para pemuda bisa membuka usahanya sendiri. Selain itu, pasangan Amin juga akan menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak 17 juta jika terpilih nanti. Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Relawan Nasional Anies Baswedan Muhammad Ramli Rahim menargetkan 81 juta suara termasuk dari kaum milenial untuk memenangkan Pilpres 2024. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat deklarasi Presidium Nasional Gerakan Rakyat untuk Perubahan di Sekretariat Koalisi Perubahan Jalan Brawijaya 10, Jakarta Selatan pada Rabu 22 November 2023. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.